Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 22 November 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-34, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Cecilia, seorang perawan dan martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 21 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Saudara-saudari yang terkasih, menjadi bagian dan keindahan tersendiri apabila kita bisa melihat, menyaksikan, dan merasakan bangunan yang megah, pemandangan alam yang indah dan sejuk, para seseorang yang rupawan. Semuanya itu adalah kenyataan manusiawi yang patut kita syukuri. Bersyukur pula kita mampu menikmatinya dengan indera-indera yang kita miliki. Setiap manusia pasti menghendaki semuanya baik dan indah, mulai dari tingkah laku manusia sampai dengan tingkah laku alam semesta. Saudara yang terkasih, itulah kenyataan kita sebagai manusia yang mampu berpikir dan bertindak. Namun, kemampuan itu juga seringkali justru menjadi penghancur keindahan-keindahan yang ada di sekitar kita. Bahkan, keindahan manusia juga dirusak karena pikiran dan tindakan kita sendiri. Manusia yang begitu agung dan mulia justru menjadi begitu rendah karena diri kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Bait Allah adalah tempat umat beragama berkumpul dan berdoa. Bait Allah merupakan tempat orang untuk berjumpa dengan Allah. Di gedung Bait Allah itu kita mengungkapkan iman kita. Bait Allah sebagai gedung yang megah memang diperlukan. Tetapi jika hanya bangunan fisik yang dipentingkan, Bait Allah itu hanya menjadi tempat perkumpulan biasa, bahkan justru menjadi seperti pasar. Saudara-saudara yang terkasih, mengembalikan altar Bait Allah yang sudah menjadi pasar bukanlah tindakan mudah, bahkan mengandung resiko besar. Yesus yang adalah Bait Allah yang hidup justru harus mengalami kematian karena Bait Allah. Pembaharuan seringkali harus melalui resiko yang tidak mudah. Santo Yohanes dari salib juga harus dipenjara karena mengadakan pembaharuan dalam ordonya. Nah, di sini, saudara yang terkasih, gereja yang sudah mapan dan nyaman kiranya juga perlu untuk terus membaharui diri, mengevaluasi diri, dan hal ini seringkali tidaklah mudah untuk dilakukan. Bukankah demikian yang terjadi di paroki-paroki kita? Lalu, seringkali juga seorang pembaharu harus mendapat perlawanan, kecaman, dijauhi,
atau bahkan penganiayaan dan penyiksaan terlebih dulu. Disitulah kita sebagai umat Kristiani selalu ditantang untuk berani terbuka pada pemikiran orang lain atau tidak. Jika altar justru dijadikan pasar, seharusnya kita berani mengambil resiko apapun, juga jika resiko itu datang justru dari dalam lingkungan gereja itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, karena iman, Yesus mengingatkan kita supaya kita tetap bertahan sampai kesudahan, meski harus menghadapi banyak penderitaan. Syaratnya hanya satu, kita bertahan, artinya setia dan taat kepada Allah. Tidak melawan, tidak menghindar, tidak lari, tetapi bertahan. Bertahan dalam namanya, kita pasti akan diberi jalan. Bertahan dalam iman sampai kesudahannya akan dianugerahi keselamatan dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk berani dengan jeli melihat kenyataan gereja di mana aku berada. Semoga aku berani menyuarakan yang baik dan yang benar. Bantulah aku agar aku berani peduli kepada gerejaku. Semoga demikian, aku kau dapati setia bertahan sampai akhir hidupku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.